Hai sahabat Hotis, balik lagi di channel Hot News. Di video kali ini kita akan membahas penjara-penjara yang paling mengerikan di dunia. Yuk langsung aja gaskan. Black Dolphin Prison. Koloni pemasyarakatan nomor 6 dari Lembaga Pemasyarakatan Federal Rusia di Oblast Orenburg atau dikenal dengan penjara Black Dolphin, adalah fasilitas pemasyarakatan di Solilets, Oblast Orenburg, Rusia, dekat perbatasannya dengan Kazakhstan. Fasilitas ini menampung penjahat paling kejam dan brutal di negara itu termasuk kanibal, pedofil, teroris dan pembunuh berantai. Kurang lebih 700 narapidana di penjara di tempat ini yang dimana membunuh 4.000 orang digabungkan. Narapidana di sana dipantau 24 jam oleh CCTV, mereka tidak diizinkan untuk beristirahat atau duduk di ranjang mereka sejak mereka bangun sampai waktu tidur, kira-kira 16 jam. Ketika petugas lapas memberi perintah kepada narapidana, mereka harus menjawab dengan kata-kata, "Ya, Pak." Setiap 15 menit, seorang penjaga berkeliling untuk memastikan narapidana Black Dolphin mematuhi aturan. Para tahanan diberi makan sup 4 kali sehari, dan hanya diperbolehkan membaca buku, surat kabar, dan radio. Setiap sel disediakan 2 ranjang tingkat YG kecil dan setiap sel dilapisi 2 pintu besi untuk memastikan ruangan sangat terisolasi. Penjaga penjara memasang penutup mata pada narapidana yang datang sehingga mereka tidak dapat memetakan penjara atau merencanakan pelarian. Para narapidana juga ditutup matanya setiap kali mereka diangkut antar gedung. Petugas penjara Black Dolphin memiliki penjagaan ketat dalam mengawal narapidana. Tahanan ditekuk di pinggang sementara penjaga memborgol tangan mereka di belakang punggung, lebih tinggi dari pinggul. Taktik kontrol pengawalan ini memungkinkan kontrol maksimum sementara narapidana tidak dapat melihat sekelilingnya, mencegah dia melarikan diri dan atau menyerang staf penjara. La Sante Prison. Penjara tersebut terletak di lokasi bekas pasar batu bara dan menggantikan Biara Madelonettes di arondisemen ketiga, yang telah digunakan sebagai penjara sejak Revolusi Perancis. Sebelumnya, di tempat yang sama, terdapat Maison de la Santé, rumah kesehatan, yang dibangun atas perintah Anne dari Austria dan dipindahkan pada tahun 1651 ke tempat yang sekarang menjadi pusat rumah sakit Sainte Anne. Salah satu tempat terkenal di seluruh dunia, banyak kriminal terkenal pernah menempati penjara ini termasuk novelis Jean Genet, Carlos de Jacal, Bernard Tapiem dan kepala gangster terkenal Jacques Masrine. La Sante terkenal dengan ketidakmanusiawian, kasar dan tempat tidak layak dihuninya, dan lebih sadisnya dihuni dengan kriminal berbahaya yang berhati dingin. Hampir semua narapidana kotor karena mereka hanya diizinkan mandi setiap 2 kali seminggu, toilet terbuka dan ruangan tahanan sangat minim kebersihan, dan juga rumah untuk beberapa kriminal yang mempunyai kejiwaan, di mana mereka dibiarkan menyakiti dirinya sendiri dan juga disakiti oleh narapidana lainnya. Di tempat ini juga terkenal dengan tawuran dan kerusuhan, hukuman mati dan juga pelarian. Tingkat kehidupan di sini sangat buruk sekali, banyak narapidana mati bunuh diri karena tingkat depresi sangat tinggi. Bangkuang Central Prison. Penjara ini terletak di Bangkok, dibangun di antara tahun 1927 dan 1931. Penjara terkenal di Thailand ini secara bercanda disebut sebagai Bangkok Hilton. Beberapa kriminal terkenal dunia di penjara di tempat ini termasuk mereka yang dihukum mati. Orang lokal juga menyebutnya macan besar karena memakan manusia hidup-hidup. Saya tidak tahu kapan saya akan mati, mereka bisa menghukum matiku hari ini atau besok, kata seorang narapidana di sana.
Seperti yang kalian bisa bayangkan, di sini tidak hanya saja tentang kriminal yang berbahaya tetapi juga sangat terkenal dengan tradisi sistem tidak manusiawi yang berlaku di penjara ini bertahun-tahun oleh petugas. Seperti yang diketahui, kriminal baru harus menggunakan rantai besi di kaki selama 3 bulan tanpa dibuka sama sekali, di mana ini sangat tidak nyaman untuk manusia. Meskipun narapidana dengan hukuman mati pun harus menggunakan rantai ini sampai mereka dihukum mati barulah rantainya dilepas. Meskipun tradisi ini dinyatakan dihilangkan pada tahun 2013 lalu, tetapi masih banyak ditemukan narapidana yang kakinya masih dirantai. Di penjara ini sangat padat dengan narapidana, saking padatnya sampai-sampai sangat susah untuk berjalan. Seperti kebanyakan penjara, di sini juga ada sistem kelasnya, itu berdampak dengan kualitas ruang tahanan, makanan dan lain-lain. Semakin tinggi kelas narapidana tersebut maka semakin bagus sel dan makanannya, dan itu berlaku untuk sebaliknya. Di sini juga terkenal dengan korupsi petugasnya dan banyak penyelundupan barang, di mana narapidana kaya bisa mendapatkan narkoba, alkohol dan apapun itu yang mereka mau, dan yang paling parahnya, siapapun yang melawan mereka akan disiksa dan kemungkinan besar akan mati dibunuh. Kamiti Maximum Security Prison. Kamiti Maximum Security Prison adalah sebuah penjara di Kabupaten Nairobi, Kenya. Mungkin di antara kalian pernah mendengar seberapa keras penjara ini, dan penjara ini disebut sebagai yang terburuk. Dijajah oleh Inggris, dan dibangun pada 1954, dan diperbarui setelah sistem lama. Pemerintah menyatakan keadaan darurat pada tahun 1952. Meskipun demikian, saat ini penjara ini masih memiliki tiang gantung tetapi belum ada dinyatakan yang dieksekusi sejak 1987. Penjara ini memiliki reputasi kepadatan narapidana yang sangat di luar kapasitas. Diperkirakan memiliki 2.500 narapidana meskipun batas kapasitasnya hanya 1.200. Maka dari itu tidak mengherankan jika penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS, hepatitis, gonorea, tuberkulosis, sifilis dan masih banyak lagi merajalela di sini. Orang Kenya yang dihukum berusaha keras agar tidak dikirim ke penjara ini. Pada tahun 2008 situasi penjara ini semakin memburuk, ketika para narapidana melakukan kerusuhan ketika digeledahnya barang selundupan, dan pada tahun 2021 penjara Kamiti kembali disorot berita pasca 3 orang narapidana teroris sangat berbahaya bisa kabur dari sini. Dan semenjak kejadian itu tidak kurang dari 7 sipir ditangkap karena membantu para napi tersebut kabur dari sel tahanan. Meskipun di luar bagian ini penjara Kamiti terkenal dengan nama penjara berkelahi, pembunuhan dan masih banyak lagi. Kebanyakan narapidana tidak bisa keluar dengan selamat sampai masa tahanan mereka selesai, sekalipun bisa keluar mereka akan mengalami trauma yang sangat berat. Terre Haute Prison. Penjara ini dibagi menjadi 3 unit, maksimum, medium dan low security unit. Dinamai Guantanamo North oleh banyak orang, dan terkenal dengan tempat di penjaranya orang-orang berbahaya seperti pelaku pengeboman Boston, Johar Tsarnaev. Dia dalam proses hukuman mati, di mana dia dinyatakan dalam kondisi tidak memadai dan ditempatkan di tempat tahanan khusus. Di sini narapidana yang mengalami atau menderita penyakit ditolak untuk diobati. Di malam hari penjara ini sangat ribut dikarenakan banyak narapidana mengalami kekurangan tidur mengakibatkan masalah kesehatan mental yang parah. Reputasi yang mengerikan dari penjara ini masih sangat kuat sampai saat ini, dan di tahun 2021 penjara Terre Haute memiliki kasus COVID terbanyak di seluruh penjara Amerika. Banyak orang mengajukan penjara ini untuk diperbarui, tetapi sepertinya itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Pada Juli 2021 Departemen Kehakiman Amerika Serikat meninjau kembali kebijakan hukuman mati. Hukuman mati pada narapidana sempat ditunda karena suatu hal.
Pada saat 3 bulan sebelum jabatan Presiden Trump berakhir, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan 13 narapidana yang akan dihukum mati, termasuk Lisa Montgomery. Dia adalah wanita pertama yang dieksekusi mati oleh pemerintah dalam kurun waktu 65 tahun. Dan saat ini ada 46 narapidana yang masih menunggu giliran untuk dihukum mati di penjara ini. Dylan Roof, pelaku penembakan di gereja South Carolina yang menewaskan 9 orang juga ada di penjara ini. Diyarbakir Prison. Diyarbakir Prison adalah penjara yang terletak di Turki. Penjara ini dibangun pada tahun 1980 oleh Kementerian Kehakiman setelah kudeta Turki. Penjara ini menjadi penjara darurat untuk militer di mana penyiksaan adalah hal lumrah di penjara ini dan itu dilakukan hampir setiap hari. Hampir 650.000 orang dihukum di sini dan hampir semua dipukuli dan disiksa, atau dibunuh langsung, kabarnya 500 orang dibunuh selama periode ini. Banyak mantan narapidana yang dipenjara di Diyarbakir pada tahun 1980-an membagi pengalaman yang sangat mengerikan. Mereka dilaporkan menjadi sasaran penyiksaan sistematis, kekerasan mental, perampasan makanan dan istirahat, eksekusi tiruan seperti pencabutan gigi, kuku, kekerasan seksual, sengatan listrik ke alat kelamin, digantung, dan masih banyak kekerasan sangat merajalela di sini. Pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima ini oleh narapidana Kurdis yang membuat bangkitnya Partai Buruh Kurdis yang dimana masih protes melawan pemerintahan negara Turki. Di 2021 dikeluarkannya pernyataan penjara Diyarbakir ini dijadikan pusat kebudayaan. Keputusan ini dinyatakan sangat kontroversial. Mendoza Prison. Mendoza Prison terletak di negara Argentina. Penjara ini sangat mengerikan, banyak narapidana di sana sampai menjerit bibirnya untuk mendapatkan tawaran kehidupan yang lebih layak, karena kapasitas penjara ini melebihi kapasitas yang layak dihuni. Bayangkan saja, saking kreditnya sampai sel tahanan kecil yang berukuran 3 meter persegi dihuni sampai 5 narapidana. Banyak narapidana terpaksa tidur di lantai tanpa alas, bantal dan selimut. Jauh dari itu, penjara ini hanya memiliki beberapa toilet, dan beberapa yang bisa digunakan itu sangat-sangat kotor dan tidak higienis. Dikarenakan itu banyak narapidana dipaksa menggunakan tas plastik dan botol plastik untuk membersihkan kotoran mereka karena kurangnya sistem pembuangan limbah. Banyak tahanan yang menderita kondisi virus seperti gangguan muskuloskeletal atau gangguan otot, dan tentunya tidak ada dokter yang menanganinya. Yang paling parah adalah petugas penjara atau sipir akan menelepon pihak rumah sakit hanya ketika ada yang meninggal dunia. Petugas penjara selalu memastikan semua narapidana dalam kontrol mereka. Kadang mereka menggunakan cara siksaan untuk mengatur para narapidana di sana. Jika ada narapidana yang melawan, para petugas selalu menyiksa para napi sampai tewas dan menyalahkan napi lain melakukannya. Itulah penjara-penjara yang paling berbahaya di dunia. Jika kalian ada ide hal apa yang kita mau bahas selanjutnya, komen di bawah ya guys.